Degradasi tanah dan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan menjadi masalah serius dalam sektor pertanian saat ini. Kedua faktor ini secara langsung mempengaruhi produktivitas lahan dan kesehatan para petani. Nama saya Sayudi, Ketua PPAH Olentero, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa. Dalam pertanian organik itu diawali dari kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk. 2020 itu memang ada pengurangan alokasi pupuk subsidi. Jadi dari situ pupuk langka, bisa dibilang langka. Selain langka, yang ada pun itu mahal. Tersirat lah di pikiran itu loh, iya organik. Ada kata-kata organik apa ya sih, bisa sih untuk menggantikan pupuk kimia. Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus ya, dari pertanian yang serba instan ke pertanian alami yang kita semua formula, semua produk yang kita bikin sendiri, yang jelas beda lah kalau di kita sendiri sebetulnya, dari kemauan dan semangat. Yang pertama, karena memang dengan kita melakukan pertanian organik, kita menyehatkan tanah ya, dengan otomatis kita menyuburkan tanah. Di kualitas, dari segi keuntungan itu memang menguntungkan. Karena apa? Semua bahan yang kita aplikasikan itu sudah made in kita sendiri. Jadi konsepnya itu lebih mudah, murah, dan hasilnya pun tentunya akan melimpah. Belum saya target, itu memang targetnya beda, tujuan dan progresnya itu beda menurut saya. Kalau kita ngejar sertifikasi organik, yang jelas kita harus ada ketersediaan pasar. Tapi tujuan kami di sini, target kami di sini adalah yang pertama memperbaiki tanah, menyehatkan tanah. Terus yang kedua meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, kita berupaya bagaimana sebisa mungkin untuk bisa menekan biaya. Jadi itu target kami di sini kepada teman-teman petani khususnya di Darsono, supaya bisa menerapkan pertanian organik, meskipun itu masih sebagian besar semi. Ciri khas bisa dilihat dari cara budidaya, dari semenjak kita budidaya tanaman apa aja. Jadi kalau lahan kita sudah subur, mikroba sudah mendominasi, bahan organik sudah melimpah, jadi kita berbudidaya tanaman itu kayak apa ya, tanaman itu kayak nurut lah sama kita. Jadi kita itu enggak begitu repot, tidak begitu susah, untuk yang penting sudah diolah yang benar, ditanam, itu tanaman kayak nurut sama kita. Jadi dari hama penyakit itu sudah tanpa kita perlakuan pun itu sudah minim. Menurut data Radar Jember, degradasi tanah di berbagai wilayah pertanian Kabupaten Jember meningkat hingga 20% setiap tahunnya. Penyebab utama degradasi tanah adalah erosi, penurunan kesuburan tanah, dan pencemaran bahan kimia dari pupuk dan pestisida.